Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita lagi nyantai-nyantai ngopi-ngopi di seputaran Pasar Baru bersama Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan untuk Kota Sorong, Bapak Samsudin Johan. Kita ketahui kesibukan beliau sehari-harinya itu sebagai anggota dewan. Jadi selain mengurusi warga Sulsel yang ada di Kota Sorong, beliau juga sehari-harian beliau sebagai anggota dewan di Kota Sorong. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya memang jauh-jauh hari mau sita waktu ini untuk ngomong-ngomong mengenai bagaimana situasional khususnya warga Sulawesi Selatan yang ada di Kota Sorong. Kalau boleh tahu di awal pelantikan sampai apa maksudnya pembentukan pemilihan ketua itu sudah berapa tahun kita terpilih sebagai ketua KKSS? Iya, alhamdulillah. Semenjak pelantikan kita di 2020, sekarang sudah berjalan kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah KKSS semakin nampak, semakin eksis kita di Kota Sorong, terutama di Papua Barat Daya yang sekarang sudah bermekar menjadi Papua Barat Daya. Alhamdulillah kita semakin menampakkan diri bahwa kita sebagai organisasi entitas sosial yang sudah maju ke modern, sifatnya sudah modern sekali terkait dengan organisasi. Itu modernnya dari segi karena adanya pemilihan, karena kan dulunya mungkin kalau tidak salah ada penunjukan langsung dari awal-awalnya ya Pak. Iya benar, jadi ya itu sebuah peradaban sebenarnya. Saya yang dari bayi di Papua ini dulu itu ketika kita merasa ada tokoh yang harus kita tokohkan sebagai orang tua kita, maka dialah yang kemudian menjadi panutan kita untuk sebagai leader kita, sebagai orang terdepan kita untuk menjadi pemimpin kita di daerah pada saat itu. Nah, berkembang waktu berjalan, kemudian ya saya katakan tadi sebuah peradaban yang mana kita sudah mulai menjurus kepada modernisasi. Nah, karena itu tidak terlepas dari sebuah organisasi yang tadinya organisasi kedaerahan, alhamdulillah sekarang sudah menuju yang modern. Modern itu dalam artian bahwa ketika mau mencari pemimpin, dia harus melalui musyawarah. Musyawarah itu pun sudah dikemas dalam bentuk yang betul-betul format, seperti selayaknya dilakukan oleh pemerintah. Sebuah pemilihan. Berarti kalau namanya pemilihan dalam kontestasi ada beberapa figur yang mencalonkan diri ya. Betul ya. Terus lanjut bahwa apa yang memotivasi seorang Pak Samsudin Johan ini kenapa sampai mau menjadi nahkoda di keluarga besar Sulawesi Selatan di KKSS ini? Mungkin ada untuk benar. Ya. Sesungguhnya kami ini terutama kami yang tinggal di komunitas seperti di Pasar Baru. Iya. Di Remo, di HBM, di mana ada kelompok populasi orang Sulawesi Selatan, disitulah kemudian rasa kekeluargaannya besar sekali. Yeah. Nah, kami yang kebetulan dari bayi ini, dari kecil kami ini sudah bersama-sama, maka merasa memiliki ini begitu luar biasa besarnya. Nah, kami dari kecil memang sudah mengikuti yang namanya kegiatan-kegiatan KKSS, tetapi memang kita tidak masuk dalam struktur karena kami sadari bahwa kami pada saat itu memang dari tahap belajar, masih pendidikan dan segala macam. Nah, ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, sepertinya ada sesuatu hal yang harus kita ambil untuk meregenerasi terkait dengan kepemimpinan tokoh-tokoh KKSS yang ada di daerah. Nah, saya kemarin termotivasi. Bagaimana kemudian masyarakat kita yang ada di daerah yang begitu majemuk, saya pengen benar-benar ada sesuatu yang bisa kita tonjolkan kepada masyarakat ini bahwa kami orang Sulawesi Selatan yang ada di Papua ini loh, kami tunjukkan sikap kita bahwa kami berada di perantauan, kami tetap harmonis, kami ingin merangkul semua orang, semua suku yang ada di Papua. Nah, karena itu itulah yang kembali yang menjadi motivasi saya bahwa dari pengalaman-pengalaman yang lalu yang membuat
Saya pengen ada sesuatu yang ingin saya buat, yang mana benar-benar kami ini menjadi satu. Satu dalam artian bahwa harmonisasinya ini tetap kita berjalan. Tetap Nah, itulah. harmonisasinya yang Iya, utama dijaga. itu yang kemudian termotivasi untuk saya. Bagaimana bisa menjaga keharmonisan itu secara berkesinambungan, Benar. berkelanjutan terus. Betul. Ya. Oh iya, alhamdulillah. Berarti, tapi sebagai ketua itu, jangan ketua ya, kita saja kepala keluarga. Betul. Karena kita ini kadang ada pro kontra sama orang tua. Ya, betul. Jadi kita ke ini dulu suka duka. Mungkin sebagai ketua KKSS ini kan karena warga Pajemuk dari berbagai suku yang ada di Sulawesi Selatan, Iya. ada di Sorong, itu kan banyak memberikan masukan, saran ataupun kritikan. Tapi sebelum ke situ mungkin ada suka duka selama yang menjadi ketua itu. Kalau bisa ininya dulu Pak Ketua. Iya. Dukanya dulu sudah, dukanya dulu ini. Ini yang menariknya di KKSS sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya di KKSS itu tidak ada dukanya. Alhamdulillah. Nggak ada duka. Tidak ada duka di KKSS. Kata ya. siapa yang ada duka di KKSS? Iya. Nggak ada. Betul. Kenapa? Karena kita selalu diselimuti dengan orang-orang baik. Nggak ada duka di Jawabannya KKSS. mantap sekali. Yang ada adalah semua orang ingin termotivasi untuk menjadi, ya semua orang bisa dihargai gitu loh. Nah, menjadi bagian dari KKSS. menjadi bagian orang yang ada di KKSS, menjadi orang bagian yang ya selalu apa yang orang bilang, apa ya, kalau saya menandakan bahwa kita ini jujur orang Sulawesi Selatan ini selalu merasa tertantang gitu. Nah, ketika tantangan itu datang, ya kita personal jangan merasa bahwa itu sebuah tantangan yang kemudian harus kita takuti, harus Iya. kita anggap sebagai rintangan. Saya tidak. Saya menganggap itu sebagai berkah Motivasi buat diri. saya. Oh, Iya, itu menjadi berkah buat saya. Enjoy saja begitu. Oh, enjoy sekali. Enjoy. Saya merasa tidak kurang kita orang di KKSS ini orang-orang yang mumpuni Iya. secara keilmuan, agamis, apalagi sosialnya juga bagus. Nah, apa yang kurang? Maka saya merasa bahwa di KKSS ini kalau orang mengatakan suka duka, saya justru merasa lebih banyak enaknya. Lebih banyak enaknya. Jangan terbebani ketika ada sesuatu masalah, Ya. lalu kemudian itu dianggap sebagai beban. Saya kira tidak. Pemahaman itu yang harus kita rubah. Gitu. Jadi apapun itu ditanggapi dengan bahwa inilah bagian daripada Iya. ketua. Termasuk Benar. itu kadang ada mungkin yang kritik-kritik. Siapa tahu Pak Ketua ada kritik-kritik pedas mungkin bagaimana menanggapi. Kalau memang itu berupa kritik atau itu sifatnya kan kadang untuk membangun. Benar. Nah, itu berarti bukan bagian dari duka itu. Ya? Bukan dari luka, justru saya merasa itu luar biasa. Kenapa? Iya. Dengan itulah kemudian saya menahu diri saya. Saya lebih bisa menata diri saya. Iya, Kurangnya iya. di mana? Maka tentu kebesaran yang kita dapat dari kritikan tadi itu, yang masalah sekarang ketika yang mengkritik itu menganggap itu sebuah kritikan yang kemudian untuk menjatuhkan. Iya. Justru saya menganggap itu salah. Saya sudah menganggap kritikan itu adalah sebuah membangun. Justru Obat-obat. mereka jangan menganggap itu sebagai sebuah apa ya hal yang kemudian untuk menjatuhkan. Tidak. Tabu. Ya, artinya kita sama-sama survive dengan cara seperti itu. Kalau misalnya ada kelompok yang satu, Ya. ketika dia mengkritik KKSS, lalu kemudian dia tidak terapresiasi dengan kritikannya, jangan kemudian dia menjauh. Justru kritikan itulah yang kemudian harus dibawa itu sebagai jembatan, sebagai media. Ketika dia sudah mengkritik kami, sudah mengkritik KKSS, ya itu tadi, jangan dia melempar persoalan, jangan melempar permasalahan, lalu kemudian dia diam. Justru itu yang menurut saya tidak benar. Ketika dia mengkritik, dia harus mencarikan solusi buat kami. Carikan solusi, lalu kemudian itu juga menjadi evaluasi kita sama-sama. Iya, iya. Dia membangun, saya membangun. Kita sama-sama membangun, evaluasi. Saya kurangnya di mana, yang mengkritik juga kurangnya di mana. Nah, kalau saya lihat mungkin, tetapi ini tidak dalam kelompok ya, tidak dalam organisasi kalau saya lihat. Ya mungkin personal. Artinya ketika dia mengkritik kepada KKSS, terutama saya, Iya. ada sesuatu yang kritikannya itu mungkin belum terapresiasi, Iya. kemudian merasa bahwa oh KKSS ini keras kepala, Bandung dan segala macamnya. Nah itu yang kemudian menjadi salah kalau menurut saya. Karena kalau dengan cara seperti itu maka tidak akan ada solusi. Bagusnya ketika melemparkan sesuatu, ayo kita cari-cari sama-sama solusinya apa kira-kira. Tapi saya merasa bersyukur, alhamdulillah bahwa dengan adanya kelompok-kelompok yang tadi itu,
saya tidak ada satupun kelompok yang kemudian saya merasa berafiliasi dengannya, tidak. Kelompok ini, oh dia ada benernya, saya ikut dengan dia, tidak. Boleh dicek dimanapun organisasi atau kelompok-kelompok yang dibuat lalu kemudian saya membaur di dalamnya, itu tidak. Saya justru mau mengambil, ayo mengangkat, toh semua yang ada di kelompok sana, kelompok sini itu semua anak-anak kita, anak-anak KKSS. Maka sangat disayangkan kalau kemudian kelompok ini menyendiri, kelompok ini menyendiri, kelompok ini juga menyendiri. Saya sangat sayangkan dan saya tidak pernah memberikan contoh seperti itu. Jadi semua Pak Ketua membaur ya. Semua harus kita ikuti, semua kita harus membaur. Begitu. Ada satu yang saya ingat itu Pak Ketua sampai keluar daripada Kota Sorong sampai keluar ke Provinsi Sulawesi Selatan itu waktu ada gempa di Sulawesi Barat ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Itu waktu gempa di Sulawesi Barat Pak Ketua turun langsung ke lapangan. Ini alhamdulillah. Iya. Pada saat kejadian itu 2 tahun lalu kalau tidak salah itu saya pimpin langsung. Artinya kejadiannya itu di Sulawesi Tengah, di daerah Mamuju, Majene, itu kami yang langsung ke sana. Alhamdulillah bantuan yang kita bawa itu luar biasa. Artinya disambut oleh pemerintah sana, bupati. Kebetulan kita gabung dengan KKSS Nabire pada saat itu. Nabire ya. Nabire. Jadi alhamdulillah itu luar biasa. Kita ke sana itu ada kurang lebih hampir 18 unit truk kita bawa bantuan ke sana. Barang-barangnya. Barang itu langsung ke sumber gempa, sumber bencana itu. Iya. Alhamdulillah itu menjadi kegiatan sosial kita yang menurut saya memang luar biasa besar. Kenapa? Karena saya membawa tim itu ya lumayan, ada kurang lebih 13 orang. Iya. Dan ya kita tanggung dengan tanggungan masing-masing itu. Dan luar Biayanya ke biasa. sana, Pak Ketua. Ke sana masing-masing kita Oh, bayar. cek sendiri. Cek sendiri. Kecuali ada mahasiswa yang saya bawa, kalau tidak salah ada 5 anak. Ya. Itu kami tanggung karena anak mahasiswa. Terus yang mengenai kebakaran sendiri yang di Kampung Bugis ini Ya. di Kota Sorong yang terakhir ini waktu masuk menjelang bulan Ramadan, Menjelang Ramadan. bagaimana dari antisipasi, maksudnya bagaimana apa yang dilakukan kerukunan warga Sulawesi Selatan sendiri terhadap kejadian Ya. tersebut? Ya ini karena kebetulan juga di Pasar Baru kejadian pas kita malam Tarwih pertama itu kejadian, kita merasa benar-benar ini cobaan yang luar biasa. Karena besoknya kita sudah harus berpuasa, sementara malam itu kita sudah berjibaku dengan musibah. Tapi saya sangat salut keluarga besar kita yang ada di Pasar Baru ini. Ya mungkin karena kita sudah mengalami beberapa kali ya, sehingga temperamen, sikap dan emosional kita itu betul-betul terkontrol dengan musibah yang kemarin terjadi. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, saya juga lagi berusaha ini. Saya juga terutama kepada pemerintah Papua Barat Daya dan pemerintah Kota Sorong ini luar biasa. Kami dibantu. Ini juga lagi dalam proses untuk bantuan selanjutnya karena kami rencana untuk membangun dan skep layout untuk pembangunannya itu sudah ada. Kita bekerja sama dengan teman-teman anak-anak mahasiswa dari UMS yang sudah membuat gambar. Kemudian ada konsultan dari pemerintah kota juga sudah memberikan skep terkait dengan rencana pembangunan. Alhamdulillah itu sudah rampung semua dan sekarang kita tinggal menunggu realisasi dari Pemda Papua Barat dan Papua Barat Daya dan Kota Sorong. Insya Allah mungkin tidak lama lagi. Masih berproses itu ya. Lagi berproses. Mungkin ada yang pengalaman satu mungkin bisa diceritakan yang paling melekat sampai sekarang semenjak menjadi ketua, apa itu pengalaman atau ada? Apakah pada saat bagaimana ketemu warga atau apa? Saya justru sulit menceritakan spesifik yang mana yang paling memorial dalam kepemimpinan saya. Karena saya anggap dari tahun pertama sampai tahun sekarang ini, sampai hari ini, semua enjoy, semua menarik menurut saya. Tidak ada sesuatu yang kemudian ini lebih istimewa, ini tidak ini. Karena
ya non-stop kegiatan berjalan ini semua non-stop, dan saya anggap semua ini bagus. Kalaupun ada hal-hal kecil seperti misalnya ada masukan terkait dengan donasi misalnya, saya kira itu hanya sistem saja, sistem kecil yang ada yang bisa kita pergunakan, karena ya seperti kita ketahui, kita punya warga ini ada kurang lebih 75 sampai 80 ribu orang yang ada di Kota Sorong ini. Luar biasa. Kan iya, kalau kemudian ada yang sakit tiba-tiba, Ya. yang sakit ini 3-4 orang, Ya. kan bingung juga bagaimana kita mengatasinya. Maka tentu yang bisa sangat membantu itu adalah langsung dari pilarnya. Makanya ya saya juga berterima kasih ketika ada yang memberikan masukan bahwa terkait dengan donasi, KKSS biarlah mengambil alih seluruh terkait dengan donasi. Iya. Saya justru membuat itu menjadi simpel. Kenapa? Pilar saya sekarang sudah ada 20. Kalau misalnya di setiap pilar, mohon maaf, di setiap pilar ada yang sakit misalnya, lalu KKSS semua yang menghandle, bagaimana repotnya coba? Sementara kami di KKSS tidak meng-hire orang, Iya, iya. semua itu dengan keinginan sosialnya, dengan menghibahkan jiwanya untuk membantu. Iya. Nah, oleh karena itu kita minta masing-masing dari pilar, kalau misalnya ada orang Maros sakit misalnya, Iya. saya hubungi pilar Maros, siapa yang bisa bertanggung jawab di situ? Kenapa harus Maros ketua? Kenapa bukan Pangkep Kabone? Artinya saya Karena mau- saya di Maros. Ya, saya memberikan contoh banyak. Jadi misalnya Boneng, ada yang sakit. Bone. Nah, ada dari Bulukumba misalnya sakit. Saya pasti hubungin siapa yang bisa bertanggung jawab terkait dengan donasi. Jadi masing-masing berjalan. Iya, iya. Kita simultan. Koordinasi ya. Iya, karena kalau kita cuma pakai satu Ya. tempat untuk menyimpan donasi itu, maka kita menjadi repot. Dan tidak ada orang yang mau direpotkan masalahnya. Iya, iya. Makanya saya minta ke masing-masing pilar. Dan saya kira, insya Allah, karena kita sudah memulai dengan saling percaya, saya merasa bersyukur bahwa kita tidak ada di sini. Makanya saya selalu mengatakan, Bunda, Iya. yang pertama kali bahwa kita harus berdamai dengan hati. Iya. Kenapa? Ketika saya mau melakukan sesuatu, tidak ada suuzon di situ. Coba diulang ketua apa yang tadi kita bilang harus apa? Kita berdamai dengan hati. Damai dulu dengan hatimu, baru kita jalan. Kalau tidak berdamai, repot. Pasti yang ada nih cuman Musuh. cuman Pasti bagian. apa orang bilang piktor, pikiran kotor. Ini dipercaya nggak si A ngumpulin duit? Tidak, insya Allah tidak. Saya jamin itu 100%. Insya Allah tidak. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan sikap. Gitu. Kalaupun ada satu orang person to person, itu sifatnya dia personal di luar. Tapi di dalam KKSS terkait dengan apa yang KKSS buat, insya Allah mudah-mudahan tidak. Nah itu yang saya berharap. Oh, dari segi donasi perhatian kepada warga. Ya, nah itu yang selalu menjadi perhatian kita warga. Selalu bertanya, ini kenapa donasinya tidak harus KKSS? KKSS kami punya nomor rekening 2, Pak. Satu rekening Bank Papua, satu rekening muamalat yang memang khusus untuk sosial. Ya. Tapi karena, ya mohon maaf, ketika ada donasi itu kan tidak langsung secara spontan untuk masuk sekian. Ya. Kemudian itu dimanfaatkan untuk yang bersangkutan. Tidak. Maksudnya itu hari ini masuk 100.000, Ya. nanti lusa masuk 200.000. Bayangkan Pak, kalau itu yang mau diurus setiap hari mau diambilkan uangnya di bank. Apa dah setengah mati orang? Berarti percayakan saja manajemen kepada Ya. pengurus KKSS. Insya bahwa Allah. tetap tersalurkan. Manajemennya menurut saya sudah modern. Perlakuannya ini yang Ya. ada sifatnya yang harus kita kasuistik. Saya perlu bantuan orang yang kemudian bisa memediasi terkait dengan bantuan-bantuan donasi, dan saya merasa bersyukur berjalan 3 tahun kita terkait dengan persoalan itu, insya Allah Alhamdulillah. itu amanah. Terus kalau program kerja KKSS bagaimana Pak Ketua? Apakah ada yang berjalan, tidak dijalankan, atau itu artinya silahkan dijalankan kalau ada yang mau yang menjalankan, atau bagaimana? Alhamdulillah. Ya. Terkait dengan kegiatan kita, program-program kerja kita, bahkan ada program yang semestinya dia dilaksanakan pada saat tahun nanti, Iya. kita sudah Duluan. duluan melakukan itu.
Contoh seperti misalnya kegiatan-kegiatan pembekalan kemarin. Oh iya. Nah, itu kita sudah lakukan ya. Terus kemudian ada di luar kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan, berinteraksi dengan pemerintah, interaksi dengan ikatan-ikatan dokter, itu Iya. simultan selalu kita melakukan itu, dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Dan perlu kita ketahui, satu-satunya kegiatan KKSS yang sampai sudah mendunia. Mendunia Pak. Mendunia Pak, kenapa? Alhamdulillah. Terakhir kami melakukan kegiatan operasi bibir sumbing, itu 4 negara di situ Pak. Dari Jepang dokter ahlinya ada, dari Belanda datang, dari Swedia. Itu bekerja sama dengan Ikatan Dokter Fakultas Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran melakukan operasi bibir sumbing Pak. Dokternya mereka datang ke sini. Kenapa saya mengatakan mendunia? Mereka juga tahu bahwa Iya. di sini ada KKSS dan kami bekerja sama. Dan otomatis. Pelaksanaannya itu kami lakukan di Raja Ampat. Oh, alhamdulillah. Otomatis dokternya itu juga melaporkan ke negaranya bahwa Iya, saya ada di benar. sini. Dan semua tetap bagus Pak. Alhamdulillah, nama kami ini KKSS sudah melanglang buana juga. Saya merasa bersyukur. Itulah yang kemudian membuat saya semakin semangat, karena ada anak kita, orang-orang kita juga semakin semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, ini kita perlu maklumi karena sudah masuk di bulan-bulan politik, tahun-tahun politik, maka terkait dengan kegiatan-kegiatan KKSS sendiri memang tidak vakum, tetapi ya jalan seperti biasa. Untuk kumpul-kumpul pengajian, arisan kerukunan itu tetap berjalan. Apa enaknya jadi ketua KKSS? Langsung jawab, langsung to the point. Enaknya, Iya. sering disuruh duduk di depan. Betul. Memang ini yang saya tunggu ini jawabannya. Saya apresiasi jawaban itu. Memang Sering disuruh duduk depan. itu saja Pak Ketua. Iya. Iya. Kalau orang kawin Iya. atau pesta atau apa. Sering namanya dikasih masuk di undangan. Iya. Sering mengundang. Nah, luar biasa coba. biasa. Penghargaan buat kita. Makanya saya bilang, kita ini anak-anak KKS yang regenerasi ini yang akan muncul, ini juga menjadi motivasi kita bahwa ayo, begitu luar biasanya penghargaan diberikan kepada seorang ketua. Benar. Jadi bukan kaleng-kaleng Pak, benar. Terasa betul ketuanya. Terasa benar bagaimana orang menghargai kita, bagaimana. Tetapi benar juga bahwa penghargaan itu harus kita tunjukkan dengan sikap juga menghargai. Dengan cara apa ya? Dengan sikap, dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan apa yang kamu lakukan. Jadi jangan masyarakat ini dijadikan ajang. Jangan dijadikan masyarakat ini sebagai komoditi ya, jangan. Harus punya timbal balik gitu. Kita juga berharap warga kita jangan alergi berbicara politik. Nah, kenapa saya selalu mendidik anak-anak kita untuk melek dengan politik? Ya karena itu. Coba lihat sekarang di daftar sudah 50 lebih itu yang dari keluarga Sulawesi Selatan yang minat untuk masuk di dunia politik, di dunia legislasi. Saking banyaknya itu ya. Artinya apa? Mereka sesungguhnya berkeinginan. Hanya saya tidak tahu apakah malu-malu atau memang tidak mau pusing dengan dunia politik atau bagaimana. Jujur saja, saya melakukan kemarin hampir 2 bulan pembekalan itu. Saya justru mau menggodok mereka, teman-teman, anak-anak ini, menggodok mereka dari sisi keilmuan. Iya. Bagaimana tidak tanggung-tanggung Pak, yang sebagai presenternya sebagai pembicara, pengisi materi, tidak tanggung Pak. Ketua KPU, 2 rektor, kemudian kepala daerah, Pak Dandrem, Kapolres, semua Pak, orang-orang yang punya kapasitas kita undang untuk memberikan materi. Tapi apa yang terjadi dari seluruh hampir 2 bulan yang dilaksanakan itu, dari pemudanya sedikit sekali Pak. Yang respon ya Yang responnya sedikit sekali untuk ke politik. untuk dunia politik. Artinya apa? Ya memang mungkin tidak mau direpotkan karena semua bergelut dengan dunianya masing-masing. Nah, makanya tadi saya katakan kita jangan alergi berbicara tentang politik. Iya. Kalau ada pembekalan, ada ilmu, ada apa, ikuti Pak, karena itu ilmu yang kita dapat. Tidak kemudian tiba akal. Oh ini musim politik, ayo kita maju. Tapi saya berharap mudah-mudahan ini menjadi ajang 2024. Ini menjadi ajang terutama untuk Papua Barat Daya. Kenapa? Ini benar-benar provinsi yang perawan, provinsi yang benar-benar
baru dia, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal, menjadi lokomotif, menjadi pionir, menjadi indikator terkait dengan pembangunan Papua Barat Daya. Kalau kemudian nanti ada warga kita, orang Sulawesi Selatan, yang masuk di Papua Barat Daya, saya betul-betul berharap tunjukkan kelebihanmu, tunjukkan kapasitasmu di sini. Kenapa? Karena ini provinsi baru. Warna dari provinsi ini yang menunjukkan nanti dari anggotanya. Tunjukkan sikap di situ. Ini kesempatan, makanya saya katakan, ayo, bahwa kita tidak hanya besar secara kuantiti, tapi kita besar secara kualitas. Tunjukkan sikap memang benar, bahwa keilmuan kita terkait dengan pemerintahan, terkait dengan hal-hal apa yang dibicarakan di dunia politik itu kami paham gitu loh. Tidak hanya ikut-ikut rame. Nah, ini ajang saya memberikan semangat ini, kenapa? Karena animo yang masuk ini luar biasa besar. Nah, inilah yang kemudian mudah-mudahan saya pun berdoa mudah-mudahan di 40 sekian calon nanti 35 anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya nanti ini, kalau bisa setengah seperti yang sekarang di kota ini, bagian daripada warga KKSS. Terus kita kembali lagi ke pokok Ya. KKSS. Jadi keuntungan dari ketua KKSS ini kan dari segi yang tadi bilang sering disuruh duduk di depan, apa, dihormati, sering namanya ditulis dalam undangan. Kalau dari segi materi ketua banyak, siapa tahu banyak kan dari materi, siapa tahu kan saya bertanya aja ketua. Syukurnya itu kita di ketua KKSS kita selalu diajak untuk beribadah. Alhamdulillah. Kita selalu diajak beribadah. Kenapa? Semua yang kita keluarkan itu selain sebagai kontribusi kita ketua KKSS, sebagai orang yang bertanggung jawab di KKSS, itu juga kita anggap sebagai ibadah. Jangan kita keluhkan. Kenapa? Karena semakin kita keluarkan, semakin banyak masuk juga. Kenapa? Yang masuknya itu tidak dalam bentuk materi. Ya. Sampai hari ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat, saya bahagia. Itu juga bagian rezeki dari yang saya dapatkan. Jadi saya benar-benar merasa bahwa ini betul-betul tidak ada beban kalau saya katakan. Tidak ada beban. Oke, melenceng sedikit Pak Ketua mengenai Pak Ketua kalau di Dewan Minum. Tahu ya? untuk di Kota Sorong sendiri di DPRD Kota Sorong Pak Ketua sudah berapa kali di situ? Alhamdulillah, saya sudah 2 periode. Oh, 2 periode. 2 periode, saya selalu menetap di Komisi 2. Saya merasa enjoy di Komisi 2. Bidangnya apa itu? Ekonomi dan kesejahteraan. Basic saya hukum, tetapi saya lebih nyaman berbicara tentang ekonomi. Kenapa? Karena hampir pergelutan kita yang ada di sini ini, kehidupan saya sehari-hari selalu bergelut dengan dunia ekonomi. Ketemu dengan orang-orang ekonomi, jadi saya lebih nyaman. Dan satu lagi yang saya merasa bersyukur, ini representasi dari rasa bangga saya terhadap apa yang saya dapatkan sekarang. Saya diberikan penghormatan untuk mendapatkan jabatan sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Hampir 2 periode saya di jabatan Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sesungguhnya itu bukan jatah kami, bukan jatah saya sebagai fraksi Gerindra, tidak. Ya. Itu jatah, itu punya pemilik fraksi yang lain. Tapi karena kita bisa menunjukkan kapasitas kita di dalam, maka dengan hormat jabatan itu diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Ya, seperti kita tahu bahwa begitu banyak peraturan daerah yang sudah kita telurkan. Alhamdulillah, sebagian juga berbicara tentang kepentingan kita yang berbasis ekonomi. Itu Perda apa salah satunya? Ya, terkait dengan perdagangan. Kemudian ada perdagangan yang terkhusus Mama Papua. Itu semua kita buat, Pak. Alhamdulillah sudah berjalan. Ada lagi yang lebih lebih krusial terkait dengan kelanjutan masa kekanak-kanakan ini, terkait dengan Aibon. Aibon itu sudah kita atur sendiri. Aibon itu no Aibon. Ya. Itu kita juga sudah menganggap itu bahan yang harus kita antisipasi terkait dengan peredarannya. Itu sudah kita ketok, sudah jadi. Alhamdulillah banyak peraturan daerah yang sudah kita buat.
Saya merasa bersyukur bahwa saya dapat rekan-rekan kerja ini yang kemudian luar biasa bagus. Ketika di KKS itu saya merasa berhalangan adalah kemudian teman-teman yang bisa mengisi keterhalangan saya itu. Terkait dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan sendiri, Pak Ketua, ini kan kita sudah ada di Kota Sorong. Ya. Terus terbentuk menjadi Provinsi Papua Barat Daya. Bagaimana kebijakan organisasi sendiri menyikapi akan adanya provinsi baru ini, Provinsi Papua Barat Daya, dengan adanya KKSS? Apakah dia akan diadakan meningkat menjadi KKSS wilayah atau bagaimana, Pak Ketua? Ya. Ya, sesungguhnya memang kami di kota ini ketika dia sudah berevolusi menjadi Papua Barat Daya, menjadi sebuah provinsi baru, maka tentu KKSS ini harusnya sudah bersinergi dengan pemerintah yang sudah beberapa bulan lalu sudah terbentuk dan sudah berjalan. Nah, sangat disayangkan memang kita KKSS ini sampai hari ini juga belum terbentuk kepengurusan provinsinya. Tapi alhamdulillah tadi pagi saya baru dapatkan surat dari Provinsi Papua Barat, BPW Provinsi Papua Barat, yang mana mereka akan melakukan muswil terkait dengan kepemimpinan Provinsi Papua Barat Daya. Sesungguhnya terkait dengan kepemimpinan Papua Barat Daya ini, kami sudah melakukan tudang sipulung. 5 kabupaten 1 kota ini kami sudah bersepakat, kami tudang sipulung, lalu kemudian kami menimbang-nimbang. Kami bersepakat memilih dan menunjuk salah satu dari ketua BPD yang ada di Papua Barat Daya. Begitu kita mengajukan, rupanya ada pendapat lain dari DPP yang kemudian harus dilakukan musyawarah wilayah. Nah, saya sebenarnya justru berpikiran tidak juga praktis, tetapi mau yang elegan tetapi sederhana. Kalau muswil itu sifatnya memang benar kita bermusyawarah tetapi dalam skop yang besar. Artinya sistem pembiayaan, kemudian bagaimana penjaringan, itu dilakukan. Tetapi sesungguhnya kami juga sudah melakukan musyawarah. Kami bertudang sipulang itu kan kita bermusyawarah sebenarnya. Bermusyawarah, bermufakat untuk memilih siapa sih yang pantas untuk duduk di Papua Barat Daya ini. Karena ini provinsi baru, maka kami juga mau menunjukkan sikap bahwa ayo kita berembuk saja menunjuk siapa yang kemudian bisa memimpin nanti pada saat pemilihan nanti di 5 tahun kemudian baru kita melakukan musyawarah wilayah. Tapi rupanya beda pendapat, ada pendapat lain dari DPP dan DPW. Maka ya apapun itu kami siap mensukseskan terkait dengan musyawarah wilayah yang direncanakan itu. Nah, ini kapan dilaksanakan kami belum tahu. Yang jelas itu nanti akan dilaksanakan oleh BPW Papua Barat untuk menjaring, mencari dan menemukan pimpinan untuk Papua Barat Daya. Saya kira itu. Insyaallah, alhamdulillah. Jadi mungkin seputaran pertanyaan mengenai ketua tentang seputaran semenjak beliau dilantik menjadi ketua KKSS, kita sudah dengarkan sampai tahun 2012 ini, dan beliau juga sudah di periode menjadi dewan. Tentunya tidak mudah menjaga variabel beliau di kalangan masyarakat warga Sulawesi Selatan khususnya yang ada di Kota Sorong, dan tidak mudah menjadi ketua. Ternyata memang kita harus mengedepankan hati, begitu ketua ya. Di setiap kritikan apapun jenisnya, kritikan membangun, apakah mengenai kritikan langsung atau apa, ketua itu menghadapi dengan hati, tidak mengedepankan emosi beliau. Jadi tetap berkepala dingin. Jadi alhamdulillah, mungkin kita selesai dulu podcast kita kali ini.
apa yang menjadi unek-unek daripada warga KKS sendiri terhadap ketua kita Pak Sarjohan sudah saya sampaikan. Podcast berikutnya lagi kita akan ketemu dengan seputaran orang-orang Sulawesi Selatan ataupun orang-orang penting yang ada di Kota Sorong ini, pembangunan Kota Sorong yang kita cintai bersama. Demikian, mungkin ada pesan-pesan Pak Ketua sebelum saya tutup podcast ini untuk warga, silakan. Ya, ini alhamdulillah ini karena kita masuk di tahun-tahun politik, maka tentu pesan saya mungkin seputaran dunia politik yang kita tahu bersama bahwa dari kalangan kita, dari warga kita yang animonya begitu luar biasa besar terkait dengan kontestasi 2024 ini, saya hanya berharap mudah-mudahan kita selalu mengupgrade diri kita, kita selalu membuat hal-hal yang baru. Sesungguhnya kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan yang biasa-biasa saja. Artinya apa? Ada terobosan-terobosan baru yang kita buat. Sudah tentu itu demi kemaslahatan, berbicara tentang kemaslahatan. Maka saya berharap mudah-mudahan di tahun politik nanti endingnya sebahagia yang ada di kota. Kota ini hampir setengah dari 30 itu yang ada di sana itu dari warga KKSS. Nah, saya pun berharap mudah-mudahan di kota pun nanti kembali seperti itu, dan di Papua Barat Daya juga kembali sama seperti yang ada di kota. Saya kira itu pesan saya, mudah-mudahan kita tetap sehat, solid, kompak, dan di akhirnya nanti kita mendapatkan sebuah hasil yang bagus, yang baik. Semua tentu demi kemaslahatan warga KKSS yang ada di Papua Barat Daya, terkhusus Kota Sorong. Alhamdulillah, demikianlah podcast kita di warung kopi Ketapang yang berlatar belakang ini berada di seputaran Pasar Baru. Sampai jumpa di episode berikutnya.